Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Hasbullah, NPM 20552111024, kelas TIF RP 220 PB, pada mata kuliah Personal Development. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan yaitu tentang pentingnya kepemimpinan dalam masa pemilihan presiden. Untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas yang ketiga kalinya pada mata kuliah Personal Development yang diampu oleh dosen yaitu Bapak Jack Febrian. Oke, kita langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu terkait pentingnya kepemimpinan dalam masa pemilihan presiden. Pada hari ini kita akan membahas tentang pentingnya kepemimpinan dalam konteks pemilihan presiden pada saat ini di tahun 2024, serta bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Oke. Mengapa kepemimpinan begitu penting? Pertama yaitu karena kepemimpinan merupakan suatu pondasi bagi setiap organisasi, negara atau masyarakat. Adapun pemimpin yang efektif memimpin dengan visi, integritas, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, menurut data survei menunjukkan bahwa 80% responden percaya bahwa kepemimpinan yang efektif krusial untuk keberhasilan suatu organisasi. Dan contohnya yaitu kesuksesan sebuah perusahaan teknologi besar ya, yang saat ini sedang maju-majunya gitu ya, seperti perusahaan Apple dan Microsoft, yaitu dipandu oleh kepemimpinan visioner Steve Jobs dan Bill Gates. Adapun ciri-ciri pemimpin yang efektif, pertama yaitu memiliki sebuah visi yang jelas dan dapat diartikulasikan. Kemudian yang kedua, berintegritas tinggi dan konsisten dalam tindakan serta kata-katanya atau tutur katanya. Yang ketiga, kemampuan untuk memotivasi dan memimpin orang lain menuju tujuan bersama. Yang keempat yaitu bersikap secara inklusif dan mendengarkan pandangan dari berbagai pihak, tidak dari sudut pandang pribadi saja. Kemudian yang kelima, adapun contohnya yaitu pemimpin yang saat ini dinilai efektif ya, salah satunya yaitu Nelson Mandela. Beliau merupakan contoh yang nyata dari pemimpin dengan visi yang jelas, integritas yang tinggi, dan kemampuan mempersatukan bangsa. Kemudian data penelitian menunjukkan bahwa 67% karyawan merasa lebih termotivasi saat dipimpin oleh pemimpin yang mendengarkan dan inklusif. Kemudian bagaimana cara kita dalam memilih pemimpin yang tepat? Pertama yaitu kita dapat melakukan mengevaluasi terhadap rekam jejak dan integritas kandidat. Yang kedua, mempertimbangkan visi dan rencana kerja kandidat. Kemudian melakukan peninjauan terhadap kemampuan kandidat dalam memimpin dan menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks. Yang keempat yaitu melakukan pertimbangan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh kandidat. Yang kelima, contohnya ya, pemilihan presiden pada saat ini
Tinjau rekam jejak dan platform politik dari setiap kandidat untuk membuat keputusan yang terinformasi, yang akurat gitu ya. Kemudian adapun data sejarah menunjukkan bahwa pemimpin yang dipilih dengan cermat memiliki kemungkinan lebih besar untuk menghadirkan terhadap perubahan yang positif dalam masyarakat atau rakyat, khususnya di negara kita yaitu Indonesia. Kemudian adapun strategi untuk menjadi seorang pemimpin diantaranya yaitu pertama, tingkatkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Yang kedua, belajar dari pengalaman dan kesalahan. Yang ketiga, membangun jaringan dan hubungan yang kuat. Yang keempat, tetap berkomitmen dan melakukan pengembangan diri secara intens gitu ya, atau berkelanjutan. Contohnya yaitu kita dapat mengambil contoh dari salah satu seorang pemimpin ya, yaitu Elon Musk. Beliau merupakan pendiri dari perusahaan Tesla dan SpaceX. Ia menunjukkan bagaimana keterampilan komunikasi dan jiwa kepemimpinan yang kuat dapat membawa suatu perubahan dalam sebuah industri ya. Kemudian menurut data yang ada, 90% pemimpin yang dinilai sukses ya menghabiskan waktu untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Kemudian adapun kaitannya dengan pemilihan presiden pada saat ini di tahun 2024 diantaranya yaitu pertama, pemilihan presiden yaitu merupakan sebuah contoh yang konkret dari proses suatu pemilihan pemimpin yang tepat. Yang kedua, kita juga perlu memilih seorang pemimpin yang mampu untuk menghadapi suatu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat atau rakyat secara kompleks. Yang ketiga, dengan melalui pemilihan presiden, maka masyarakat atau rakyat menunjukkan pentingnya seorang pemimpin yang dapat diandalkan dan memimpin dengan integritas. Yang keempat yaitu merupakan contoh analisis debat dan wawancara kandidat presiden dapat membantu pemilih untuk dapat memahami integritas dan visi masing-masing kandidat atau calon presiden ya dan wakilnya. Menurut data yang ada, partisipasi pemilih yang tinggi itu menunjukkan bahwa masyarakat atau rakyat secara aktif terlibat dalam proses pemilihan pemimpin mereka. Oke, kemudian adapun strategi untuk masa depan salah satunya yaitu pengembangan karir. Adapun step by step untuk pengembangan karir diantaranya pertama yaitu mengidentifikasi terhadap tujuan karir untuk jangka panjang, tidak untuk jangka pendek saja. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen. Yang ketiga, menjalin hubungan dan jaringan yang mendukung sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat, tetap terbuka terhadap pembelajaran dan pengembangan diri. Contoh pengalaman kerja yang beragam dan tanggung jawab proyek yang lebih besar dapat membantu untuk setiap orang atau individu untuk dapat membangun keterampilan jiwa kepemimpinan. Menurut data yang ada, studi menunjukkan bahwa 70% karyawan yang berpartisipasi dalam program pengembangan diri melaporkan peningkatan yang signifikan dalam keterampilan kepemimpinan mereka. Nah, yang berikutnya yaitu kita akan membahas kesimpulan dari yang telah saya sampaikan tadi.
Jadi untuk kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pembahasan kita terkait mengenai pentingnya kepemimpinan dalam masa pemilihan presiden, di antaranya ada 3 ya. Yang pertama yaitu kepemimpinan merupakan suatu elemen kunci dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan presiden di suatu negara, terutama di negara kita Indonesia. Yang kedua, memilih dan menjadi pemimpin yang efektif memerlukan komitmen pada integritas, visi, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Yang terakhir yaitu dengan memahami pentingnya kepemimpinan, kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.